Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, it's Miss Debbie again in English Language and Literature class. How are you today? I hope that you are all happy and healthy. Hari ini jumpa lagi dengan Miss Debbie di kelas Bahasa dan Sastra Inggris. Pembahasan kita masih sama, yaitu tentang memberikan saran atau rekomendasi. Dan kalian sudah mempelajari beberapa ungkapan memberi saran, menerima, dan menolaknya di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran cara meminta saran dan juga cara memberikan saran agar seseorang tidak melakukan sesuatu. Let's check it out. Perlu diingat lagi bahwa saran adalah ide atau pemikiran yang diajukan oleh seseorang dan sifatnya opsional. Jadi kalian bisa menerima atau menolaknya. And here are some examples of the expressions used to make suggestion, accept suggestion, and decline suggestion. Contohnya yaitu yang pertama ada what about. What about going to the beach? Gimana kalau pergi ke pantai? Nah, ingat setelah what about diikuti oleh verb ing atau gerund, kata kerja bentuk ing. Dan saya sudah memberikan penjelasan di PowerPoint pertemuan sebelumnya. Kita review saja. Sama dengan how about, setelah how about diikuti oleh kata kerja bentuk ing atau gerund. Maknanya sama, bagaimana dengan pergi ke pantai? Bagaimana kalau membuat cheesecake? Yang ketiga yaitu why don't you? Kenapa kok kamu nggak seperti itu kalau bahasa sehari-hari di sini? Nah, setelah why don't you diikuti oleh verb 1, yaitu go di sini. Dan contoh berikutnya yaitu let's, sama dengan why don't you, setelah let's diikuti oleh go atau kata kerja bentuk dasar, verb 1, kalian mengenalnya. Nah, cara berikutnya yaitu menggunakan I recommend. Setelah I recommend diikuti oleh objek pronoun, bisa you, him, her, them. Kalian cek lagi tentang objek pronoun yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Cara lainnya yaitu setelah I recommend diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Nah, di sini cara menerima saran. Gimana bilangnya kalau kita setuju dengan saran itu? That sounds good. That's perfect. Nah, kalau menolak, I don't think that's a good idea. Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Atau I don't think so. Nah, ini kalau lebih formal, thank you for your suggestion, but I think I cannot do it. Nah, ini contoh suggestion yang lain menggunakan kata I suggest that, I suggest diikuti verb ing. Nah, caranya sama dengan cara menggunakan I recommend. Sekali lagi, ini sudah ada di PowerPoint sebelumnya. Terus gimana caranya minta saran? Bisa menggunakan can you recommend? Do you have any suggestions? What do you recommend? And what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Di sini, bisakah kamu merekomendasikan a suitable dish for dinner? Makanan yang cocok untuk makan malam. Kalau ini, apakah kamu punya saran hotel yang bagus di Paris? Dan apa rekomendasimu terkait kesehatan fisikku? Berikutnya kita akan membahas 5 soal kuisis yang telah dikerjakan minggu lalu. Dan saya memilih 5 soal yang lumayan banyak salahnya. Soal pertama yaitu melengkapi dialog. You know what? I need to refresh my mind right now. Jerry berkata kalau dia ingin menyegarkan pikiran. Nah, terus saran yang cocok apa? Maimuna bilang, go to the cinema and watch a good film. Pergi ke bioskop dan menonton film yang bagus. Nah, tapi apa ungkapan yang di depan sini untuk mengisi dialog? Kita bisa pakai what if we. Bagaimana jika kita pergi ke bioskop dan nonton film? Nah, pilihan yang
juga sering dipilih yaitu you must. Sedangkan must digunakan untuk menyatakan rules, peraturan atau obligation, kewajiban. Yang kedua, sama melengkapi dialog. I feel so drowsy right now. What is the suitable response for ulam? Drowsy artinya mengantuk. Dan saran yang tepat yaitu you should take a rest. Kamu harusnya istirahat. Nah, ada juga yang milih what about calling your friend for help? Bagaimana kalau telepon temanmu untuk minta bantuan? Nah, ini kurang cocok karena permasalahannya cuma ngantuk, jadi tidak perlu telepon teman. Yang ketiga, I'm worried that we won't have anything to do on Sunday. Well, why don't you come with us playing football together? That's a good idea. Nah, ungkapan why don't you come with us playing football together ini termasuk ungkapan apa? Nah, ingat why don't you itu merupakan ungkapan memberi saran. You ought to stop smoking immediately if you don't want to get lung cancer. Yes sir, I will try. Nah, you ought to itu sama dengan you need to yang artinya Anda sebaiknya, Anda seharusnya. Nah, ini merupakan ungkapan yang juga digunakan untuk memberi saran selain ungkapan yang di depan dan di PPT sebelumnya. Soal yang terakhir yaitu your friend needs a book for his homework, but he doesn't have enough money to buy it. What will you suggest him? Nah, jadi seorang temanmu ini ingin mengerjakan PR tapi nggak punya bukunya. Maka saran yang tepat, kalau yang pertama, maybe you can borrow from our seniors. Mungkin kamu bisa pinjam dari kakak kelas. Nah, maybe you can bla 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 itu bisa digunakan untuk memberikan saran. Serah. Nah, ada juga yang pilih I think you shouldn't do the homework. Nah, ini salah karena menyarankan untuk gak mengerjakan PR. Kurang tepat. Dan berikut merupakan cara untuk menyarankan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, pada pertemuan sebelumnya dan tadi kita belajar bagaimana caranya memberi saran agar seseorang itu punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Kayak enaknya nanti makan apa ya? Gimana kalau makan mie ayam? Gimana kalau makan nasi pecel? Itu kan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini untuk tidak melakukan sesuatu. Aku saranin kamu nggak pergi ke pantai, soalnya lagi mendung banget akhir-akhir ini. Nah, seperti itu. Yang pertama, I recommend you not to go to the new cafe. It's too crowded and noisy. Aku merekomendasikan kamu nggak pergi ke cafe yang baru itu karena terlalu rame, terlalu banyak orang dan berisik. Bisa juga dengan you should not eat junk food too often. It is not good for your health. Kamu seharusnya nggak makan junk food terlalu sering karena nggak baik untuk kesehatanmu. I suggest that you should not sleep too late at night because it will make you feel dizzy. Aku saranin kamu nggak tidur terlalu telat, terlalu larut karena akan bikin kamu pusing keesokan harinya. Misalnya seperti itu. Atau let's not spend all night talking about my problems. Yuk jangan habisin malam ini buat membicarakan masalahku aja. Misal seperti itu. Ini contoh dialog antara seorang murid dan Mr. Wilson. This is a dialogue about a student who is talking to his advisor. Mr. Wilson, what do you recommend regarding my chemistry class? Should I drop it or continue with it? I think it would be a good idea to talk with your instructor. Try talking with her about your problems and see what she suggests. What if she says I should continue with the class? Then my recommendation is that you follow her advice. She doesn't want to fail you. Okay, I'll see my instructor tomorrow. Thanks, Mr. Wilson. You're welcome. Nah, di sini ada pertanyaan komprehensifnya. Kira-kira tentang apa sih dialog tersebut? Nah, dialog tersebut menceritakan seorang siswa yang bertemu dengan pembimbing akademiknya dan konsultasi apakah harus melanjutkan kelas kimia atau tidak. Biasanya di luar negeri, siswa bisa memilih mata pelajaran yang ingin mereka ikuti. Berarti,
Topik tentang dialog tersebut adalah the dialogue is about a student who is asking for a suggestion for his advisor. Jadi, seorang murid yang meminta saran pada guru tentang rencana studinya. What does Mr. Wilson recommend the student? Nah, apa rekomendasinya Pak Wilson? Nah, di sini. I think it would be a good idea to talk with your instructor. Nah, Pak Wilson menyarankan untuk berbicara langsung dengan instruktur kimia yang mengajar si murid ini. Dan juga beliau merekomendasikan untuk mengikuti saran dari nasihat dari instrukturnya. Tuh. What make the student worry? Nah, si siswa ini kenapa sih kok merasa khawatir? Kita bisa lihat di sini. What if she says I should continue with the class? Bagaimana kalau dia bilang aku harus melanjutkan kelas? Nah, itu kekhawatiran si siswanya itu. Dia takut disuruh melanjutkan kelas kimia. Dan yang keempat, what will the student do after he consults Mr. Wilson? Okay, I'll see my instructor tomorrow. Nah, dia akan menemui instrukturnya. Kalimat yang saya highlight dengan warna coklat di sini itu menunjukkan cara meminta saran, dan yang warna hijau merupakan ungkapan untuk memberi saran, dan yang warna ungu ini menerima saran. Nah, ini contoh latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta untuk menyusun kata-kata ini sehingga menjadi kalimat saran. Yang pertama, join youth tennis club, why don't Nah, di sini apakah ada frasa yang digunakan untuk memberi ungkapan? Why don't? Ingat, setelah why don't pasti diikuti dengan subjek. Why don't you? Why don't you join a tennis club? Kenapa kamu nggak ikut sebuah klub tenis? Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada let's. Bisa digunakan untuk menyatakan saran. Setelah let's, verb 1, let's go swimming on Sunday. Yang ketiga, ada how about. Nah, setelah how about diikuti verb ing. How about going to Bali next week? Yang keempat, nah di sini nggak ada frasa yang bisa kita bikin, bisa kita susun ya. Why don't, ini let's, ini how about. Nah, di sini ada suggest. Diawali dengan subjek, I suggest, setelah suggest verb ing, I suggest wearing that new dress. Jadi kalian cari dulu kata-kata atau frasa yang biasanya digunakan untuk memberi saran. Nah, yang terakhir, mencocokkan kalimat di sebelah sini dengan yang di sebelah kanan. Yang pertama, saran, you shouldn't work such long hours. Kamu harusnya nggak kerja terlalu lama. Kira-kira apa yang cocok? You're right, I think we should have it checked. Kamu benar, kayaknya kita harus mengeceknya. Ini nggak nyambung. You could go to bed early. Nah, responnya kamu bisa pergi tidur lebih awal. Nggak nyambung juga. Ini juga saran. I know, but I have got a lot to do. Aku tahu, tapi aku punya banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, ini cocok. Jadi, nomor 1 dengan C. Yang kedua, let's go for a walk, shall we? Kita sudah bahas pilihan A, B, C, dan pilihan D. Yes, good idea. I need some fresh air. Ide bagus, aku butuh udara segar nih. Nah, berarti cocok 2 dengan D. Yang ketiga, I always stay up late and wake up late in the morning. Aku selalu tidur telat dan bangun telat juga pagi harinya. Nah, dari saran nomor yang huruf C huruf D sudah terpilih. Nah, yang cocok yaitu pilihan B. Kamu bisa pergi tidur lebih awal. Yang keempat berarti A. It is very hot here. It seems that the air conditioner isn't working. Panas banget, kayaknya AC-nya nggak bekerja deh ini. Nah, kalian cocokkan dengan pilihan yang A, karena ini udah terpilih semua kan.
Yang pertama, you're right. I think we should have it checked. Kamu benar, kayaknya kita harus mengeceknya. Seperti itu. Kalian bisa buka lagi PPT ini di web yang sudah PPT ini di kelas online dan Ibu sudah unggah. Silakan dibaca lagi dan Ibu berikan juga pembahasan di sana. I hope you understand this material. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Thank you.